Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani barakallahu fikum jami'an. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla dalam segala kondisi. Alhamdulillah, di pagi hari ini meskipun dalam kondisi cuaca hujan, Masya Allah, kita masih bisa menyempatkan mampu untuk hadir di Masjid Salsabila yang kita cintai ini. Tiada lain tiada bukan untuk meneruskan kajian kita bersama kitab Durus Al-Amah li Amatil Ummah. Dan Masya Allah, sebenarnya dalam kondisi seperti ini kita memiliki uzur syar'i untuk tidak ke masjid. Tapi Masya Allah, jamaah masih semangat untuk tetap ke masjid. Dan ini perkara yang patut untuk diberikan apresiasi. Sebelum kita mengawali kajian kita, ada berita duka yang ingin saya sampaikan. Ini tadi malam bapak mertua saya meninggal dunia sekitar jam 8 lah, habis sholat isya. Nah, dan beliau ada di Jawa Barat, bukan di Palembang. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, mengampuni dosa-dosa beliau, dan menempatkan beliau pada posisi yang mulia di sisinya Allah Azza wa Jalla, mendapatkan jannah dan surganya, dan berikan rumah yang lebih baik dari rumahnya yang ada di dunia, menggantikan untuk beliau keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang ada di dunia. Nah, dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran bagi keluarga yang ditinggal dan menggantinya dengan pengganti yang lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang seharusnya yang dilakukan seorang muslim ketika mendapatkan musibah.
Dan bismillah, mungkin ya semoga Allah mudahkan urusan kita juga. Kita sebenarnya ada keinginan untuk safar, tapi melihat kondisi anak-anak kita juga ini pas ujian, jadi tidak tahu nanti ini. Ya, semoga Allah mudahkan urusan kita insyaallah. Amin. Kita lanjutkan ya ikhwan. Kemarin yang terakhir kita masuk pembahasan inti dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu ini masuk pada tafsirnya. Alhamdu huwa as-sana'u 'ala Allah ma'al hubbillah. Alhamdu itu artinya pujian, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan rasa cinta. Wallahu yasna 'alaihi 'ala asma'il husna wa sifatihil 'ula. Dan Allah Subhanahu wa taala dipuji atas nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan sempurna. Wa yasna 'alaihi 'ala ni'amihi wa ala'ihi wa minanihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Dan Allah dipuji atas segala nikmatnya, atas segala nikmatnya dan atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa direka dengan angka-angka. Subhanahu wa taala. Makanya dalam segala kondisi, sampai pun kita dalam kondisi terkena musibah, kita tetap mengatakan apa? Dalam kondisi yang gak enak, gak menyenangkan, kita tetap mengatakan alhamdulillahi ala kulli. Kok kena musibah kita ini setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, memang itu yang disunahkan kita apabila mendapatkan sesuatu yang gak kita sukai, kena musibah dan yang lainnya, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini tanda-tandanya orang yang beriman. Kami milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Nah, dan kita juga memuji Allah, tapi pujiannya alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam segala apa? Kondisi. Jadi kalau antum dalam kondisi enggak baik, kurang menyenangkan, anak sakit, istri sakit, atau kena musibah yang lainnya, ditanya oleh saudara kita atau ditanya oleh teman-teman kita, gimana kabar kamu? Jawabannya apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Maka Allah Subhanahu wa taala dipuji dalam segala sesuatu, terpuji dalam segala sesuatu, terpuji. Dan puji-pujian ini kita ucapkan dibarengi dengan rasa cinta kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rabbil alamin. Rabbil alamin. Apa itu Rabb? Yani khaliqihim, yaitu penciptanya alam semesta. Wa malikihim, yang memiliki alam semesta, yang menguasai alam semesta. Wal mudabbiri lahum, yang mengatur segala apa yang ada di alam semesta. Al mutasarrifu fihim, yang mengatur dan yang mengkondisikan segala apa yang ada di alam semesta ini. La syarika lahu fi syai'in min dzalik, yang tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Wal alamun hum siwallah. Al-alamun, Rabbil alamin. Al-alamin itu segala sesuatu selain Allah. Jadi segala sesuatu yang ada di Mayapada ini, yang ada di alam semesta ini selain Allah, itu namanya alam. Tumbuh-tumbuhan, alam. Binatang, alam. Makanya alam binatang,
alam tumbuh-tumbuh, ini sudah menjadi bahasa resapan kita, jadi bahasa kita. Alamin itu segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, Rabbil Alamin. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kita diartikan dengan apa? Alam semesta. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tolong perhatikan cara mengucapkannya juga, jangan sampai lupa. Ar-Rah, Rah bukan Ar-Rah, Rah bukan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ay al-muttasifu birrahmatil 'amah wal khassah kama taqaddam. Yang memiliki sifat rahmat secara umum, secara luas, dan yang memiliki rahmat secara apa kemarin? Rahmat yang luas dan rahmat yang apa? Ar-Rahim. Kemarin rahmat apa ini? Khusus. Rahim hanya untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Ar-Rahman ini seluruh makhluknya Allah mendapatkan ini. Mendapatkan kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah yang luas. Dari Rahman, dari nama Allah Rahman terambil rahmat yang umum yang luas. Rahim, rahmat Allah yang khusus yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita jelaskan sudah. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Dalam surat Al-Fatihah ini Maliki yaumiddin. Dalam surat An-Nas, coba dibaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, terus Malikin nas. Panjang atau pendek? Pendek. Di sini Maliki yaumiddin, panjang, 2 harakat. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Ini bacaan Hafs an Asim, qiraahnya Hafs an Asim. Ini Maliki yaumiddin, ma-nya panjang, artinya sama. Malik dengan Malik sama artinya. Nah, yaumiddin, Malik yang merajai, raja. Yaumul jaza wal hisab. Yaumiddin, yaumil jaza wal hisab. Yaumuddin ini, Yaumuddin ini artinya yaumul jaza wal hisab, hari penghisaban, yaitu hari kiamat. Di antara nama-nama hari kiamat adalah Yaumuddin. Yaumuddin. Taib. Fad-dinu huwal hisab. Din, jazakallahu khairan, artinya al-hisab, penghisaban. Din itu artinya penghisaban. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Banyak orang yang menerjemahkan, tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Salah itu. Din di sini artinya bukan agama dalam ayat ini. Dalam ayat ini juga, dalam surat Al-Fatihah ini, Yaumiddin di sini hari pembalasan, hari kiamat. Din di sini hari penghisaban, hari kiamat artinya. Bukan agama loh ya. Dalam surat Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-ma'un. Itu juga din di sini bukan agama artinya. Tapi apa? Hari akhir. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kalian siapa yang mendustakan hari kiamat? Bukan mendustakan agama. Nah, agama juga dalam bahasa Arabnya din juga sama. Tayyib. Wa min asma'i Rabbina Azza wa Jalla Ad-Dayyan. Dan termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Ad-Dayyan. Dan di antara nama Allah, Allah memiliki nama-nama yang banyak.
yang terkumpul dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik dan indah. Naam, di puncak keindahan, di antara nama Allah, di antara Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Ad-Dayyan. Ini namanya Allah. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Ahad, As-Samad. Ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala, banyak. Enggak cuma 99 loh ya. Tolong diperhatikan. Enggak cuma 99 nama. Namanya Allah enggak cuma 99, lebih dari itu. Cuma di antara nama-namanya Allah ada 99 nama. Bukan cuma 99 nama. Ini harus dipahami oleh jemaah. Nah, mungkin ini pengetahuan yang baru ini. Dikiranya nama Allah cuma 99. Pendapat yang benar, pendapatnya ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya Allah memiliki nama yang lebih dari 99. Loh kok disebutnya 99 ya Ustaz? Kan dalam hadis 99. Iya. Dalam hadis sebutkan 99, tapi bukan berarti cuma 99. Lebih dari itu. Nah, di antara nama Allah Ad-Dayyan. Dayyan, Abdud Dayyan. Masya Allah, bagus ini. Abdud Dayyan, hambanya Allah. Ad-Dayyan, artinya apa? Dayyan, Al-Mujazi Al-Muhasif, yang memberikan balasan, yang menghisab di hari kiamat. Ad-Dayyan artinya yang memberikan balasan. Ad-Din dari Yaumaddin, hari pembalasan, hari kiamat. Wa hada fihi al-khawf min Allah azza wa jalla. Ketika disebutkan Maliki Yaumiddin, ini hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menguasai hari kiamat, yang membalas segala perbuatan dan perkataan hanya Allah azza wa jalla tabaraka wa taala. Wa min liqa'ihi wal wuqufi baina yadayhi. Nah, takut kepada Allah. Nanti kita akan berhadapan-hadapan dengan Allah, akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Infitar, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Yauma la tam wa thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Kemudian tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Kemudian tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Kemudian tahukah engkau, wahai Muhammad, hari pembalasan, hari di mana tidak ada jiwa manusia yang memiliki, tidak ada seorang pun, tidak ada jiwa yang memiliki pada hari itu, yang menguasai, yang raja sudah nggak jadi lagi raja pada hari itu, yang orang pembesar ketika di dunia tidak lagi jadi orang pembesar pada hari itu. Tidak ada jiwa yang memiliki pada hari itu, sedikit pun nggak miliki apa-apa pada hari itu. Dan segala urusan pada hari itu miliknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat berkata, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini. Ini ketika hari kiamat dibangkitkan, maksudnya ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah bertanya kepada manusia semuanya yang ada di padang mahsyar, milik siapa kerajaan pada hari ini? Mana raja? Mana penguasa dunia? Ditanya semuanya, mana orangnya? Siapa yang berkuasa pada hari ini? Limanil mulkul yaum. Dan semua makhluk Allah menjawab, lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya gak layak kita sombong, gak layak kita angkuh, bangga dengan harta, bangga dengan pangkat dan jabatan, bangga dengan apa yang kita miliki, bangga terhadap dunia yang kita miliki.
bangga dengan anak dan keluarga dan yang lain sebagainya. Tidak layak, tidak patut kita melakukan seperti itu, karena bukan milik kita. Semuanya yang berikan siapa? Allah. Dan itu di dunia hanya sekedar titipan. Kalau Allah berkehendak, Allah akan cabut itu nikmat dari kita. Dan ada yang susah, ada yang susah. Ketika kita baca jamaah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika kita baca ayat ini, Maliki Yaumiddin, hendaknya takut dalam hati kita. Kita ini bukan apa-apa dan tidak memiliki apa-apa, dan menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak membawa apa-apa, tidak membawa apa-apa. Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah ya kami minta pertolongan. Fihi ikhlasul ibadati wal isti'anah. Di sini dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalamnya ada keikhlasan dalam beribadah dan minta pertolongan. Di sini dalam ayat ini menganjurkan kita untuk mengikhlaskan segala macam ibadah hanya untuk Allah, dan mengikhlaskan segala aktivitas kita yang berbau ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan permohonan kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ini patut diibarengi dengan, harus dibarengi dengan keikhlasan. Kita hidup di dunia ini, kita ini makhluk lemah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Untuk itu kita minta pertolongan kepada Allah. Beribadah pun juga harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak kita berdoa, dianjurkan kita memperbanyak doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah, wa husni ibadatik, dan mempercantik dan berelok ibadah kepadamu. Bantulah aku ya Allah. Kita butuh pertolongan dalam beribadah, minta pertolongan kepada Allah. Kita nggak akan mampu datang ke sini kalau enggak karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan mampu bolak-balik dari rumah ke tempat pekerjaan kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan kepada Allah kapan saja. Sekejap mata pun kita tidak bisa, tidak butuh kepada Allah, tidak bisa. Terus perbanyak Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta pertolongan kepada Allah, dan ini semuanya harus diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu artinya apa? Akhlis laka ibadati. Akhlisu laka ibadati. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Artinya aku mengikhlaskan untukmu segala ibadahku, bukan kepada selain Engkau wahai ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, aku mengikhlaskan dalam permohonanku akan pertolongan kepadamu hanya untuk Engkau. Aku dalam minta pertolongan kepadamu, aku ikhlaskan itu semuanya untukmu. Fala asta'inu bi ahadin siwa, dan minta pertolongan hanya kepada Allah, dan aku tidak minta pertolongan kepada selain Engkau ya Allah. Itu artinya nasta'in, mengikhlaskan dalam minta pertolongan, artinya hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah
Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, para sahabat manusia yang paling paham makna ayat ini. Maka mereka itu pantang minta pertolongan pada orang, meskipun dalam urusan-urusan duniawi, urusan-urusan yang boleh. Contoh, mereka naik kuda, ternyata ini cambuk kudanya itu jatuh. Pas dia naik kuda itu cambuknya atau sendalnya yang dia pakai jatuh gitu. Dia di atas kuda. Di situ banyak orang yang berlalu lalang, bukan minta tolong ambilkan. Tidak. Mereka turun dan mengambil. Tidak mau minta pertolongan kepada orang. Sampai hal-hal yang mubah boleh sebenarnya, tapi mereka menghindari. Kenapa? Agar supaya jiwa ini terbiasa minta pertolongannya kepada Wallahi ya akhwan, ini pelajaran. Kita hidup di dunia ini tidak bisa, nggak butuh pada Allah, nggak bisa, kita nggak minta pertolongan pada Allah, tidak bisa. Harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, fafi qawlihi iyyaka na'budu bara'atun minasyirik, dan juga dalam firman Allah iyyaka na'budu, di sini ada kita berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan mengikhlaskan segala ibadah hanya untuk Allah dan mentauhidkan Allah. Wa iyyaka nasta'in, dalam iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan ya Allah. Di sini berlepas dari segala daya dan upaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berlepas dari segala kekuatan, segala daya dan upaya, kecuali daya dan upaya dan kekuatan dari Allah, itu yang kita cari dan tidak bisa berlepas darinya kita. Ini penting sekali ya ikhwan. Makanya sebaik-baik zikir diantaranya ucapan la haula wala quwwata illa billah. Di sini iyyaka nasta'in itu ada di la haula wala quwwata illa billah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, perhatikan bapak-bapak, man kathura hammuhu wa ghummuhu falyakthir qawla la hawla wa la quwwata illa billah. Barang siapa yang banyak kesedihannya, barang siapa yang banyak kesedihan dan kesusahannya, barang siapa yang banyak menghadapi problema hidup, banyak masalah, banyak kesusahan, banyak kesedihan, hendaknya dia memperbanyak kata-kata la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Makhul atau Mujahid, seorang tabi'in yang mulia, seorang tabi'in, beliau mengatakan atau beliau meriwayatkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas. Nah, yang jelas Makhul mengatakan la haula wala quwwata illa billah taftahu 70 baban min abwabil gham. La haula wala quwwata illa billah ini bisa membuka, bisa menghilangkan, menepis pintu-pintu kesedihan yang jumlahnya 70 pintu penyebab kesedihan. Kesedihan ini kan banyak Pak penyebabnya Pak. Penyakit, kesusahan, hutang, ini buat kesusahan plus kesedihan. La haula wala quwwata illa billah ini bisa membuka pintu-pintu kesusahan yang jumlahnya 70 pintu. 70 pintu. Pintu yang paling rendah, penyebab kesusahan, kesedihan yang paling rendah, yaitu kemiskinan, sampai kemiskinan, kata Makhul rahimahullah ta'ala. Kalau enggak mau miskin Pak, perbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah.
La haula wala quwwata illa billah. Berapa kali Ustaz? Sebanyak mungkin. Kalau Bapak bisa melakukan lebih dari 1000 kali, lakukan. Gak usah dihitung. Gak usah dihitung. Ngapain dihitung? Perbanyak. Makanya hidup ini ngapain banyak ngobrol sana, ngobrol sini. Gak ada kerjaan di rumah, keluar cari warung-warung hit, warung-warung hit, tenda biru di pinggir jalan, ngopi. Ngapain? Di rumah aja sudah. Istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Ngapain? Ada waktu kosong, astagfirullahaladzim ini. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwwata illa billah, perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Perbendaharaan surga, la haula wala quwwata illa billah. Isinya surga itu la haula wala quwwata illa billah. Orang yang ingin mendapatkan surga, perbanyak la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Allah jemaah, buktikan apa yang disampaikan Makhul tadi, buktikan. Kita hidup ini kan tak lepas dari masalah. Antum punya masalah, saya juga punya masalah, bapak-bapak juga punya masalah. Namanya orang hidup ini gak bisa lepas dari masalah. Sampai pun sudah mati aja gak lepas dari masalah. Dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Bertanggung jawabkan. Sudah. Hidup ini isinya masalah. Makanya perkuat hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Minta pertolongan, menyerahkan segala daya dan kekuatan, mintanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan anak dan istri yang sering kali membuat kita stres. Apalagi bapak-bapak yang sudah umuran 40, 50, adanya cuma biaya sekolah. Biaya sekolah. Ditambah lagi kita sudah mulai sakit-sakitan. Allah Ustaz. Oh ini Pak, harus lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ustaz. Alaihi tuklan la hawla wala quwwata illa billah. Nah, kok semakin tua semakin menjadi, na'udzubillahi min dzalik. Umur 40 kok belum sadar, belum balik. Umur 40 itu kan sesempurna umur. Puncaknya kesempurnaan umur manusia itu di umur 40. Kok sudah umur 40 ini istilahnya, ya Allah, kalau enggak benar, setelahnya semakin enggak benar. Kok umur 40 ini kok enggak berubah, setelahnya semakin tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya berhadapan dengan orang-orang yang umurnya lebih dari 40, 50, 60, orang-orang yang tidak di atas petunjuk, itu menjelaskan kepada mereka itu susah. Lebih mudah anak-anakmu muda. Contohnya ini. Susah kita mengarahkan mereka, keras, gak mau tahu, pokoknya close, gak mau mendengarkan nasihat. Pokoknya salah, pokoknya yang keluar dari kita itu semuanya salah, gak mau dengarkan. Iya, ditakutkan orang-orang seperti ini memang Allah tutup memang. Karena sudah umurnya itu sebenarnya umur yang sudah Allah sudah tangguhkan dia terlalu lama, sudah diberikan kesempatan umur yang panjang sampai lebih dari 40 tahun tidak sadar. Akhirnya Allah benar-benar Allah tidak berikan uzur lagi. Makanya susah. Sampai para ulama salaf itu berputus asalah dari orang-orang yang tersesat yang sudah umurnya seperti itu. Susah untuk mendapatkan hidayah.
Ya, semuanya itu kan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi segala sesuatu kan ada sebabnya jemaah. Kenapa mereka yang susah mendapatkan hidayah? Karena itu tadi, tidak menggunakan umur-umur sebelum ini dengan sebaik-baiknya. Tolong ini dipahami. La haula wala quwata illa billah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan petunjuk kepada kita kepada jalan yang sunnah, jalan yang baik, petunjuknya Rasulullah SAW. Semoga Allah berikan kepada kita istiqamah sampai meninggal dunia. Ini yang kita harapkan. Menakutkan hidup ini, kita sudah gak punya apa-apa di dunia, matinya dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillah. Tidak apa-apa kita gak punya dunia, tapi Allah berikan kita di akhirat. Ya kita pengennya dunia dan akhirat, pengennya. Tapi kalau nggak punya di dunia, jangan sampai keimanan ini tergadaikan. Jangan sampai keimanan ini lepas dari tangan kita. Makanya terus istiqamah. Cari sarana-sarana yang bisa buat kita istiqamah di atas agama, di atas ketaatan, di atas sunnah, di atas tauhid. Dengan bermajlis seperti ini, mendengarkan nasihat, nuntut ilmu, dekat dengan orang-orang yang saleh. Allah musta'an. Wa iyyaka nasta'in. Na'budu iyyaka na'budu, di dalamnya juga ada keikhlasan akan tauhid, dan di dalamnya memurnikan tauhid kita, membersihkan tauhid kita dari segala bentuk kesyirikan dan riya. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, harus benar-benar lepaskan segala kesyirikan dari hati kita, bersihkan riya-riya agar supaya dipuji, biar mendapatkan pujian, biar dilihat, biar disanjung, biar diangkat nama kita. Lepaskan ini semuanya dari hati kita. Dan ini juga ya jemaah, perhatikan, kalau kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, gak usah takut dengan celahannya orang-orang yang mencela kita gara-gara dakwah kita. Gak usah minder, apalagi sampai berhenti berdakwah hanya gara-gara gak disukai oleh orang-orang masyarakat di sekitar kita. Karena kita berdakwah bukan untuk mengajak orang pada diri kita. Kita ngajak mereka untuk menyembah Allah, mengajak mereka pada agamanya Allah, bukan pada diri kita. Kita dicela gak ada masalah. Gak usah merajuk, berhenti sudah berdakwah. Apa itu Umar Wahabi segala macam ini, gak usah didengerin. Kok terdengar, ucapkan subhanallah. Obat itu, obat kekecewaan, obat kesedihan, subhanallah. Terutama ketika kita mendengar celaan-celaan. Jangan berhenti terus berdakwah. Ini penting ini ikhwan. Dinasihatin sekali, antum menasihati tetangga antum, ngajak sholat, atau menegur, menasihati, mengajari mereka sunnah, ajaran-ajarannya Rasulullah SAW, dibantah sama mereka. Oh dia ini ajaran terorisnya, ajarannya Wahabi, aliran sesat itu. Antum marah dibilangi kayak gitu. Ya tanya, sesatnya di mana? Ini hadis loh yang saya berikan, itu hadis. Menyikir habis sholat, yang sunnah kan beristighfar 3 kali. Astagfirullah, lafadznya ini lihat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan astagfirullahaladzim, tidak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita menjelaskan kepada orang lain cara zikir yang sunnah namanya. Dibilang apa dia ini gak sesuai dengan apa yang jadi kebiasaan kita. Kok gak susah, dilihat dulu ini apa dalamnya. Ini hadis yang meriwayatkan Abu Dawud, yang meriwayatkan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Ketika dibantah, seringkali ini buat kita ini minder. Maaf ini saya sampaikan. Kita itu berdakwah, kok kita mengatakan iyyaka na'budu, gak usah minder. Sudah bismillah, dicela tidak ada masalah. Kan tidak kurang kita dicela. Namanya rontok rambut kita kok dicela, tidak ada masalah.
Dicela orang langsung berubah uban semuanya jenggotnya, kan enggak juga. Ya, cuman mendengar ucapan-ucapan yang gak enak ini seringkali kita gak kuat. Berarti bukan iyyaka na'budu selama ini kita berdakwah. Kok kita masih kecewa, kok kita masih mengharapkan pujian, mengharapkan pujian dari manusia, sanjungan dari manusia, dakwah kita diterima sepenuhnya manusia. Tugas kita cuma menyampaikan, diterima alhamdulillah, nggak diterima urusan kita sudah selesai. Ini penting. Ajaklah jamaah, tetangga yang belum sholat aja. Wallahi demi Allah, yang jiwanya Umar Al-Falani ada di tangannya, banyak orang-orang di sekitar kita ini yang belum sholat, Bapak. Paling nggak sholatnya cuma maghrib. Saya tanya, banyak saya ketemu orang kayak seperti ini. Di sini Masya Allah banyak. Yang nggak sholat tuh banyak di kota kita ini. Tetangga kita ini yang belum mau sholat aja. Sampaikan sholat ini nggak bisa kita main-main. Saya pernah negur orang ngajak sholat. Yang jelas tidak mau, intinya tidak mau. Saya tanya dia, kamu nggak sholat ya memangnya? Sholat Pak Ustaz maghrib. Subhanallah. Ini hal yang bukan rahasia umum. Aja. Nanti kalau mereka marah, apa dia? Urusan kamu. Melo-melo, urusan orang. Nggak usah marah. Urusanku ini ngajak kamu untuk berbuat baik. Aku pengen masuk surga sama kamu bareng-bareng. Nanggapinya yang enak gitu. Jangan sama dia. Antum juga naik pitam juga, marah juga. Terus apa dong manfaatnya kita itu ngadain kajian seperti ini? Kok antum ini mudah tersulut, mudah marah-marah. Apa manfaatnya kita ngadain kajian seperti ini? Apain kita ini menuntut ilmu kok kita itu mudah tersinggung gitu. Ini penting sekali jamaah. Karena yang kita cari itu hanya Allah. Pujian dari Allah. Jamaah yang hadir sedikit banyak, tidak ada masalah buat kita. Karena bukan itu yang kita cari. Yang kita cari hanya Allah. Yang kita cari hanya ridhanya Allah Azza wa Jalla. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Dullana wa fiqna ya Allah. Lisuluki hadis siratal mustaqim ittiba'i. Maksudnya apa? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, mudahkanlah untuk kami dalam menelusuri jalan yang lurus. Mudahkanlah untuk kami untuk mengikuti jalan yang lurus. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Dan ini adalah jalanku, dan sesungguhnya ini adalah jalanku, kata Allah, yang lurus. Fattabi'u, dan ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, yang banyak sekali ini, yang buat kalian tersesat, yang buat kalian menyelisihi dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalannya Allah yang lurus ini ikuti. Jangan ikuti jalan-jalan yang menyimpang, kanan kiri yang banyak sekali jumlahnya, sehingga kalian tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini dalam surat Al-An'am 153. Ini tafsiran dari surat Al-Fatihah. Maksudnya ihdinas siratal mustaqim artinya apa? Ya Allah, tunjukkanlah kami, mudahkanlah untuk kami dalam menyelusuri jalan yang lurus, dalam mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalan-Mu. Ya Allah. Apa jalan yang lurus? Isinya apa jalan yang lurus ini? Wa dinullah alladzi radiyahu li'ibadi, yaitu agamanya Allah, Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak pernah Allah meridhai agama selain Islam.
Dan Allah tidak pernah meridhai agama selain Islam. Agama Islam ini atau jalan yang lurus ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan apa? Nikmat kepada mereka. Jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siratal mustaqim ini siratnya siapa? Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang sudah menelusuri, yang sudah mengikuti jalan ini dari kalangan-kalangan orang-orang yang sebelum kita, yaitu orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang yang jujur dalam keimanannya, siddiq, dari kalangan orang-orang yang mati syahid, dari kalangan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan mereka ini tadi, para nabi, siddiq, syuhada, orang-orang saleh, dan mereka ini orang-orang yang sudah menyelusuri jalan yang lurus ini, para nabi, orang yang siddiq, orang syuhada, orang yang mati syahid, orang yang saleh. Mereka ini adalah sebaik-baik teman. Masya Allah. Sebaik-baik apa? Teman. Jadi kalau kita ini hidup di dunia ini dalam menyelusuri, dalam mengikuti jalan yang lurus ini, gak ada temannya sekarang ini, kok sendirian saya? Gak usah takut. Kita sebenarnya bersama para nabi, bersama Abu Bakar dan Umar, Utsman, Ali. Kita mengikuti jalan mereka, kita bareng sama mereka, meskipun kita di kanan dan kiri kita, dari tetangga-tetangga kita, satu RT, satu RW cuma sendiri, kita sendiri. Tidak apa-apa. Sesungguhnya kita nggak sendirian. Kita bersama para nabi, bersama para sahabat radhiyallahu taala anhu. Hendaknya kita nastasyir, merasa seperti itu jemaah, biar semangat, biar terus istiqomah. Udah antum istiqomah kayak gini ini berat. Jaga sholat 5 waktu berjamaah itu berat. Apalagi sholat subuh. Ya kan Pak? Berat, komitmen sholat subuh berjamaah ini berat. Makanya sedih saya melihat sebagian masjid, sholat subuhnya ini Masya Allah, masa sholat subuh bacanya inna a'tainakal kautsar, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bacaannya salah lagi. Sudah pendek, sudah surat-surat pendek yang dibaca, salah lagi bacaannya. Nah ini kan harus seharusnya imam-imam seperti ini sadar diri. Kenapa subuh ini kan Masya Allah, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, bacaan di sholat subuh ini disunahkan dipanjangkan karena malaikat yang menyaksikan sekarang hadir untuk mendengarkan bacaan di sholat subuh. Bacaannya singkat, sholatnya singkat, tapi zikirnya Masya Allah sampai terang. Ini kan tipuan setan jemaah. Nah ini tolong dipahami. Udah orang itu bangun subuh itu udah harus kita berikan apresiasi setinggi-tingginya. Kita support, Masya Allah, layak untuk mendapatkan pujian. Allah aja memuji, Rasulullah SAW memuji orang-orang yang bangun subuh ini. 2 rakaatnya sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Dunia seisinya, Allahu Akbar. Bagaimana sholat 2 rakaat itu sendiri? Nah, kayak ini jemaah yang dirahmati Allah, istiqomah di jalan Siratal Mustaqim ini berat. Banyak musuhnya, tidak banyak disukai orang Siratal Mustaqim ini. Tapi ingat tadi, bahwasanya ada manusia-manusia yang hebat dan pilihannya Allah yang telah mendahului kita. Jadi kita nggak sendirian. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Bukan jalannya orang-orang yang telah engkau murkai kepada mereka. Siapa itu?
Wahumul Yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Wa man salaka nahjahu, dan siapa saja yang mengikuti gaya cara beribadahnya, cara beragamanya orang Yahudi. Ini semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bukan orang Yahudi, tapi kalau ngikuti gaya caranya orang Yahudi, terlaknat. Mimman ya'lamul haqqa wa la ya'mal bihi. Siapa? Loh, mesti ada yang tanya, "Ustaz, lu kenapa Yahudi itu dilaknat sama Allah?" Al-maghdub di sini ditafsirkan oleh para ulama orang Yahudi. Loh, kenapa mereka itu terlaknat? Sebabnya apa, Ustaz? Karena mereka mengetahui kebenaran tapi tidak pernah mengamalkan. Tahu kebenaran, tahu Nabi yang harus diimani yang datang di akhir zaman, Nabi yang terakhir yang harus diimani adalah namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka nggak mau beriman. Mereka tahu sifat-sifatnya Rasulullah SAW, mereka tahu. Bukan cuma sifat dari sifat-sifat akhlak dan budi pekertinya aja, enggak. Sampai bentuk al-khalq, bukan sifat-sifat yang berkaitan dengan akhlak saja yang mereka ketahui, sampai postur tubuhnya Rasulullah SAW mereka tahu. Tahunya dari mana? Sudah disebutkan dalam kitab mereka. Kalau Muhammad posturnya seperti ini, ada tanda kenabian seperti ini, letaknya di sini, mereka tahu. Malamihal wajah, bentuk wajahnya, subhanallah. Mereka tahu dari fisiknya Rasulullah SAW. Mereka tahu. Apalagi sifat-sifat yang lain, seperti akhlak, tidak makan zakat, pemaaf, lemah lembut. Ini semua disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Tapi tetap gak mau beriman, jemaah. Tahu kebenaran, tapi tidak mau menerimanya dan mengamalkannya. Mengenal Muhammad mereka lebih mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mengenali anaknya sendiri. Allahu akbar. Ketika Rasulullah SAW hijrah, ya ikhwan, saya berikan contoh ini, sikapnya orang-orang Yahudi. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai Madinah orang Yahudi kumpul. Kan mereka ikut nyambut, tapi nyambutnya sembunyi-sembunyi. Ada di antara mereka ada yang naik ke pohon kurma, melihatnya Muhammad itu dari pohon kurma, biar nggak face to face bertemu dengan Muhammad. Naik ke pohon kurma melihat Muhammad. Benar enggak ini yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kitab kami, dalam Taurat dan Injil kami? Dan ini bukan siapa-siapa loh yang ngintip melihat Muhammad. Ini ketuanya Yahudi dari Bani Nadir kalau nggak salah. Namanya Huyai bin Akhtab, yarhamukallah. Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini adalah bangsawan Yahudi, penguasa Yahudi, misalnya sayyidnya lah, bapaknya ibunda kita, istri Rasulullah SAW, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sofiyah itu keturunan Yahudi, bapaknya itu pembesar Yahudi, tapi kafir, gak mau beriman. Sofiyah beriman pada Rasulullah SAW dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah, dan Sofiyah bukan orang Arab, sehingga postur tubuhnya agak pendek dibandingkan istri-istri beliau yang lainnya. Radhiyallahu ta'ala anha. Huyai bin Akhtab setelah tahu Rasulullah SAW sifat-sifatnya, ngintipnya dari pohon kurma, kemudian dia turun menemui kaumnya, menemui kaum Yahudi semuanya. Banyak jumlahnya Yahudi itu di Madinah, jumlahnya besar nih.
menemui kaumnya, sama kaumnya ditanya, "Oke, gimana?" Pakai bahasa Arab lah. Ini Yahudi dia pintar bahasa Arab, masya Allah. Nggak pakai bahasa loh, nggak pakai bahasa gitu loh ya, pakai bahasa Arab. Orang Yahudi pada zamannya Rasulullah SAW pintar bahasa Arab. Kita terlahirkan dalam Islam tapi nggak bisa bahasa Arab. Allah musta'an. Wallah, ini pukulan sebenarnya buat kita. Yahudi ini, pengikutnya Huyai bin Akhtab langsung bertanya, ya Huyai, apakah dia itu dia yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam kitab kita? Nggak menyebut nama tuh ya, kurang ajar sekali. Kok menyebut nama itu tanda kehormatan? Apakah Muhammad itu Muhammad yang disebutkan dalam kitab kita? Enggak gini bahasanya. Apakah dia itu dia yang ada dalam kitab kita? Kurang ajar. Ini su'ul adab yang buruk, kecongkakan, kesombongan yang luar biasa, menghina Rasulullah SAW. Huyai menjawab, sama, huwa, masya Allah, hu. Tadi kan pertanyaan hu gitu kan, huwa. Dijawab sama Huyai, huwa. Dia, ya dia itulah. Pengikutnya tanya lagi, "Famada a'adatta lahu?" Kok begitu? Apa yang kau persiapkan untuk dia? Gimana ini? Apa sikap kita? Apa jawabannya Huyai? "A'adattu lahu adawatan ila yaumil qiyamah." Allah musta'an. Aku akan persiapkan untuknya permusuhan sampai hari kiamat. Tidak mau menerima. Wallahi akhwan, anak kalau baca riwayat ini takut. Kadang-kadang kita jelaskan kepada orang hadisnya seperti ini. Saya banyak dikritik, bukan banyak orang, ada beberapa segelintir orang yang gak suka dengan kita ini kalau sholat amin zikir keras-keras bareng-bareng kayak seperti itu. Baik kritik. Apa dia itu? Pokoknya aku tuh gak galak dengan kamu gara-gara itu. Pak, ini sunnahnya Rasulullah SAW. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Dalilnya jelas. Pokoknya aku gak galak. Ketika aku mendengar seperti ini, teringat dengan ini. Gak mau menerima apa? Kebenaran. Tahu kebenaran ajarannya Rasulullah SAW, tapi gak mau menerima. Takutnya apa? Dijauhi oleh pengikutnya. Takutnya apa? Nggak laku lagi dia. Nggak mau turun kelasnya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallah, menakutkan. Sama persis ucapannya siapa? Huyai bin Akhtab. Aku persiapkan untuknya permusuhan sampai hari kiamat. Dijelaskan, ya subhanallah, di kita berikan nasihat apa? Kan ada pendapat yang lain. Pokoknya nyari gimana caranya menolak ini. Bulet-bulet pokoknya. Akhirnya keluar apa? Pokoknya. Kalau mau nggak kayak gini nih, nggak ikuti apa yang kebiasaan masyarakat, sudah usir, hancurkan. Jangan izinkan bangun masjid segala macam. Ini la haula wala quwata illa billah. Tolonglah duduk dengarkan. Anda melakukan seperti itu dalilnya apa? Dan saya melakukan seperti ini, dalilnya apa? Nah, Yahudi, sifat mereka yang terlaknat gara-garanya, tolong tadi perhatikan apa? Tahu kebenaran, tidak mau mengamalkannya. Itu Pak sebabnya Pak. Sehingga mereka terlaknat. Jadi kalau ditanya, ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan orang-orang yang terlaknat. Jalannya siapa ini? Orang Yahudi. Kenapa mereka terlaknat? Tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan. Jenggot ini bukan ciri khasnya teroris. Bahkan sekarang teroris cenderung gak suka
jenggot. Kita jelaskan kepada orang dalilnya akan disyariatkannya jenggot dari hadis Rasulullah SAW. A'ful liha, wafirul liha. Panjangkan jenggot, peliharalah jenggotmu, biarkanlah jenggotmu. Selisihilah orang-orang Yahudi dan orang-orang Majus. Jangan menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Majus. Khalifun Nasara, dan selisihilah orang-orang, dan selisihilah orang-orang Nasara. Jangan menyerupai orang Nasara. Makanya panjangkan jenggot, tipiskan kumis. Setelah dijelaskan seperti ini hadisnya, hati urusannya gitu tuh apa itu? Wallah, ini berarti dia telah memiliki sifatnya Yahudi. Enggak, aku tetap enggak enak, enggak lemak pakai jenggot-jenggot gini. Risih, gatel. Astagfirullahaladzim. Ini perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawabannya seperti itu. Katanya cinta sama Rasulullah SAW. Katakan cinta katanya, tapi enggak mau melaksanakan apa yang dilaksanakan, apa yang diperintahkan. Ini ya dusta. Taib. Waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara dan siapa saja yang mengikuti jalan mereka, yaitu siapa yang, kenapa orang-orang Nasara ini dikatakan orang yang tersesat? Orang-orang Nasara ini dikatakan orang-orang yang tersesat. Dalam Islam dikatakan dalam Al-Quran mereka adalah orang-orang yang tersesat karena mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakan ilmu dan petunjuk. Yahudi terlaknat, mereka tahu ilmu dan petunjuknya tapi nggak mau mengamalkan. Nasara beramal, melakukan ibadah tapi tidak sesuai dengan apa? Petunjuk, tidak berdasarkan basirah, ilmu dan petunjuk. Pokoknya seginilah, kakek nenek moyang kita dulu kayak gini, kayak ginilah. Berarti ini ngikuti gayanya siapa? Orang Nasara, Pak. Nyebut Asmaul Husna kayak gitu sebelum sholat itu ada dalilnya, Pak. Nggak usah, zaman sekarang nggak usah perlu pakai dalil-dalil. Yang penting itu kompak kita ini. Yang penting jamaah ini semangat untuk beribadah, semangat ke masjid. Makanya dikompori, diteriakin kayak gini nih, Asmaul Husna. Berarti ini beribadah tidak sesuai dengan apa? Petunjuk, mengada-ada. Ini seperti orang Nasara. Coba antum tanyakan, suruh jelaskan arti Trinitas. Pak, Trinitas itu artinya apa sih? 3 dalam 1 itu, 3 in 1 itu loh. 3 dalam 1 itu maksudnya gimana? Antum tanya satu orang, tanya yang lainnya, pasti jawabannya beda-beda. Kenapa? Karena tidak ada rujukannya. Gak ada petunjuk yang menjelaskan masalah Trinitas itu. Yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan dalam kitab mereka, tidak ada. Tanyakan kepada mereka. Tunjukkan kepada kami dalil kalau Isa itu Tuhan dalam Injil kalian. Tunjukkan kepada kami dalil dari Injil yang menunjukkan kalau Isa itu Tuhan. Wah, bingung Allah. Gak bisa menyebutkan dalilnya. Isa ini Tuhannya, pasti jawabnya apa? Tuhan. Dia mati untuk menebus dosanya umat manusia. Mana dalilnya dalam Injil kalian? Oh, Isa itu Tuhan. Aku Tuhan, sembahlah aku. Mana? Tidak ada. Berarti tidak di atas apa tadi? Petunjuk. Dan banyak orang-orang yang mengikuti. Ternyata dari umat Islam ini ada, bahkan banyak yang mengikuti gaya tata cara beribadahnya orang-orang Nasara. Semangat beribadah, melakukan aktivitas ibadah, tapi tidak di atas petunjuk. Makanya Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah mengatakan,
15 abad yang silam sudah memberitahukan kepada umatnya, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti jalan-jalan, mengikuti gaya model beribadahnya orang-orang sebelum kalian. Shibrun bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuh. Sampai-sampai kalau seandainya mereka itu masuk ke lubang dhab, kadal Arab, masuk ke lubangnya kadal Arab, pasti kalian juga akan mengikuti masuk ke lubangnya kadal Arab juga. Kenapa di sini Rasulullah SAW memilih kadal Arab, lubang kadal Arab, bukan lubangnya ular, lubangnya difda. Apa tuh difda? Saya tahu bahasa Arabnya, nggak tahu bahasa Indonesianya, Pak. Difda ini katanya lubangnya ular. Kenapa nggak disebutkan lubang ular atau lubang cacing gitu? Kok lubang kadal Arab? Ternyata lubang kadal Arab itu ini hanya di Arab memang. Kadal gurun itu masya Allah masuk lubang sini, di dalamnya tuh nggak karu-karuan ya. Belok di sini, di dalam tuh masya Allah. Ternyata tembus sana ternyata. Jadi tempat masuk itu beda dengan tempat keluar. Tempat keluar beda dengan tempat masuk. Kadang-kadang tembus di sini juga ada lubang lagi, di sini tuh lubang lagi. Makanya kadal Arab, kok ada kadal gurun, kok udah masuk lubangnya, udah nggak susah untuk dikejar. Karena saking susahnya tadi. Karena lubangnya banyak. Maksudnya apa? Susah. Sampai pun perkara-perkara yang susah untuk diikuti tetap akan diikuti. Ini sabdanya Rasulullah SAW. Fashion rambut, potong rambut tuh harganya jutaan jemaah ternyata. Potong rambut yang cuma mengikuti gaya modelnya orang-orang kafir, jutaan harganya. Rambut sambar lilen warna-warni itu yang kayak megaloman itu. Terus digaya-gaya, cuman hanya untuk mendapatkan itu saja, hanya untuk mendapatkan itu saja harus dia mengeluarkan gocek yang luar biasa. Maksudnya hal-hal yang berat itu, susah itu tetap diikuti. Sendal-sendal jinjit jepit itu ya, fashion model sepatu sekarang yang dipakai oleh ibu-ibu itu kalau jatuh, kalau dia jatuh bisa patah loh kaki. Kalau bisa patah, bisa keseleo, membahayakan, tapi tetap disukai. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan hal yang membahayakan sebenarnya. Tanyakan kepada dokter, para medis, orang yang tahu kesehatan. Sehat nggak pakai sendal yang ada haknya tinggi itu? Sehat nggak? Rata mengatakan sepakat dokter itu nggak sehat, itu membahayakan. Bisa merusak saraf dan segala macam. Dan kalau itu sampai dia tergelincir, bisa patah ini kaki. Membahayakan. Padahal segala sesuatu yang membahayakan dalam Islam harus ditepis, harus dihilangkan. Tapi sama wanita-wanita kita, wanita-wanita sosialita, penghamba sosial media itu, diikuti. Model apa saja dibeli. Bangga jinjing tas harganya Innova Pak, dapat Innova Pak tasnya Pak, banggaan ketemu ngumpul pameran, gaya modelnya orang-orang kafir diikuti, mahal harganya tetap diikuti. Coba suruh hadir di majelis gratis Pak, disiapin makanan habis pengajian. Allahu Akbar, tidak mau datang. Coba lihat official sekarang ini, YouTuber sekarang ini. Lihat YouTuber yang isinya sendau gurau, kalam fadhi, ucapan-ucapan gombal tidak ada manfaatnya, bahkan banyak berbau maksiat, musik sekarang. Itu yang followernya banyak sekali, yang banyak diikuti oleh kaula muda. Coba kajian sunnah, kajian ustaz, followernya nggak banyak.
Gak sampai jutaan. Gak sampai jutaan. Ya ada 1-2 orang aja. Tapi rata-rata coba follower-follower yang ada ini, yang penggiat sosial media ini, yang banyak disukai oleh orang. Isinya ada musik, isinya cuma pamer harta, cinta pada dunia, ngapain, lagi masak apa, lagi jalan-jalan kemana. Kalam fadhi, kata-kata yang berbau gombal, sia-sia, tidak ada manfaatnya apa-apa, bahkan membuat kita lalai kalau melihatnya. Itu yang banyak disukai oleh manusia. Itu yang banyak disukai oleh apa? Manusia. Ini menunjukkan, lihat ini, gaya cara-cara hidupnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sudah diikuti oleh kaum muslimin. Nah, ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Belum selesai, insyaallah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang keutamaan Al-Fatihah sebagai penutup. Tapi ini panjang, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Kalau saya masih ada di Palembang, kita lanjutkan ya insyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Ada yang bertanya? 1 atau 2? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal-awalnya berat bisa mengenali sunnah Rasul. Mana sering kita teroris, kita kena sesat. Mengikuti ajaran yang sama. Tapi setelah itu dia tidak dalam sunnah. Oleh Islam ini baik. Nah, barakallahu. Kita sendiri dengan sesat. Orang-orang yang tidak sholat di kampung saya dan sekitar rumah saya itu jelas mereka tidak sholat, tapi berarti dia juga hati-hati, dia tidak ikuti dia masjid, dia itu sudah sesat. Itu aja. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik ya akhi. Yang mengalami seperti ini gak cuma antum, rata orang yang kenal sunnah, mulai belajar mencari hidayah sunnah, hidayah tauhid, hidayah Al-Quran dan petunjuknya Rasulullah SAW. Orang mulai dekat dengan ini, apalagi sudah mulai giat untuk ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu, akan disakiti. Siapa saja yang menerima dakwah ini, yang mengikuti dakwah ini akan diganggu, siapa saja. Makanya bapak-bapak harus siap mental. Kalau nggak siap mental, mundur aja. Tapi kok mundur neraka. Nggak ada jalan lain adalah maju. Siapa saja Pak. Kenapa kok begitu Ustaz? Yaitu sunatullah. Jangankan kita, manusia yang mulia, termulia sejagat raya saja, luar biasa dibilangi gila, majnun, gila, pembawa kabar-kabar dusta, kahin, dukun, penyihir. Ini semuanya disematkan kepada baginda Mustafa wa Rasul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau biasa aja, enggak marah. Beliau marah kalau agamanya diinjak-injak. Kalau harga diri beliau korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, komitmen di akhir zaman ini berat. Sampai-sampai Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Ats-tsabitu 'ala ad-din, ats-tsabitu 'ala hadha ad-din kal-qabidu 'ala al-jamr." Orang yang berpegang teguh dengan agama ini, orang yang berpegang teguh dengan agama ini, maka dia seolah-olah berpegang teguh dengan bara api. Maka dia seolah-olah berpegang teguh dengan bara api. Bahkan dalam hadis yang sahih, was-sabiruna minhum lahum ajru 50. Orang-orang yang sabar berpegang teguh dalam agamanya di akhir zaman, orang-orang yang sabar dalam berpegang teguh dengan agamanya di akhir zaman, dia mendapatkan pahala 50. Tambahin 0, 1, 50. Sahabat bertanya, minna minhum ya Rasulullah, 50 ini 50 dari kami
atau 50 dari mereka ya Rasulullah? Bal khamsina minkum. Bal minkum 50. Kita mendapatkan pahalanya 50 sahabat, bayangin. 50 ini bukan dari mereka kata Rasulullah, tapi dari kalian. Itu yang kita dapatkan. Karena beramal, komitmen dengan agama di akhir zaman ini cobaannya luar biasa. Zamanul ghurba, zaman keanehan. Kita dianggap aneh, kita dianggap asing, dianggap orang gila, dianggap seperti ini segala macam. Santai aja, tenang aja. Kok kita teroris, pasti kita udah digerebek Densus 88 dari dulu. Dan mereka itu lebih cerdas, Densus ini lebih cerdas daripada orang-orang awam ini. Nggak asal nggak asal nangkap orang. Ini motivasi buat kita. 50 pahala 50 sahabat berbaik diberikan untuk kita yang sabar, berpegang teguh dengan agama ya Allah di akhir zaman. Nggak mudah, emosi dibilangi, kambing, kadang-kadang berjenggot kan, kambing, antum marah, ambil badik ke rumah, ngomong apa? Ini nggak usah duduk di sini kalau kayak gini. Jamaah, maaf, jangan duduk sama saya kalau masih temperamen kayak preman kayak gini. Saya ulangi, jangan ngaji sama saya kalau seperti ini. Dan ini banyak masalahnya gitu. Apa ini itu, bulan ini? Apa ngomong? Ya mau jiwa gini? Apa bahasa-bahasa kayak gini? Gue kapret lo, gue hajar lo. Ayo, one by one, engkau beli aku, engkau jual aku beli. Ini orang-orang seperti ini tidak usah duduk di majelis taklim kita. Ini bukan majelis taklimnya preman. Yang sudah ngaji lama seperti ini ya Allah, kok ilmunya tidak bermanfaat, buat apa kita belajar? Kok masih emosinan, tahan diri. Dan ini berat loh, anak katakan ini berat loh. Ini harganya mahal loh, berat. Dan maaf sekali, banyak ikhwah yang belum mampu. Gimana kita mau menebar hidayah? Lah tingkah laku kita aja nggak menunjukkan orang di atas hidayah. Gimana kita mau ngajak orang untuk kepada hidayah kalau perbuatan kita membuat orang itu menjauh dari kita? Bahkan sampai begini, ya, megang. Apa lu? Ngomong apa? Subhanallah. Nah, begitu jemaah. Jadi harus sabar. Dan juga dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, ini motivasi kepada kita. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Tuba lil ghuraba. Islam ini diawali dengan keanehan di Jazirah Arab. Aneh, orang kafir Quraisy itu melihat tuh aneh. Apa ini Muhammad bawa ajaran apa ini? Kok Tuhan kok hanya satu di langit, tidak kelihatan? Kita suruh menyembah hanya kepada Allah saja yang ada di langit. Aneh ini. Tuhan kan banyak. Kita kan punya Lata, Uzza. Masa ini tidak boleh? Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Agama apa ini? Dasar orang gila ini Muhammad. Islam ini datang pertama kali di tengah-tengah Jazirah Arab dengan penuh keanehan. Dan nanti balik di akhir zaman kembali lagi awal aneh. Dijauhi oleh pengikutnya. Dianggap aneh oleh orang muslim sendiri. Aneh ya jemaah. Saya berikan contoh. Ketika saya mengatakan musik itu haram, kaget. Masuk. Apa bilangnya? Apa ini? Ajaran apa ini? Keras nian ini. Keras nian ini.
tidak bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram kita, tidak boleh, haram. Dalilnya jelas. Dibanding apa? Radikal orangnya. Radikal ini. Terpapar terorisme ini. Na'udzubillah min dzalik. Orang merasa aneh dengan ajarannya sendiri. Ketika ada musisi-musisi, sekarang banyak para musisi-musisi yang bertobat. Alhamdulillah. Dan mereka mengejarkan dakwah gitu. Yang kita sebagai ustadz, dai-dai ini juga nggak pernah mendakwahkan haramnya musik. Malah yang sekarang yang berdakwah siapa? Orang-orang yang sudah bertobat. Musisi-musisi ini banyak, nggak usah anak sebutkan. Di Palembang juga ada. Ada salah satu dari mereka, rumahnya dari Palembang, asli Palembang, dan sering hadir di kajian saya. Ketika mereka berdakwah mengatakan musik itu haram, Masya Allah, komentarnya netizen, nyinyiran para netizen ini luar biasa. Kelompok keras, suka menyesatkan, apa-apa haram. Ya Allah ya Rabbi, padahal ada dalam Al-Quran haramnya musik itu jamaah. Dalam surat Luqman ayat 6 bisa dilihat. Dalam surat Luqman ayat 6 kalau nggak salah, atau ayat 5, ya jelas itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Tapi orang kan bodoh. Orang merasa aneh dengan ajarannya sendiri. Allah musta'an. Orang kan sekarang biasa-biasa aja meninggalkan sholat. Ketika dijelaskan wajib ya sholat 5 waktu, kaget dia, wajib ya sholat 5 waktu. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan sekarang ada 5 waktu itu tidak ada di Al-Quran. Sholatnya wajib, tapi 5 waktu itu tidak wajib. Maksudnya begitu pengennya. Na'udzubillah min dzalik. Merasa aneh dengan ajaran agamanya sendiri. Pakai jilbab yang benar. Jilbab itu syarat-syaratnya harus lebar, tebal. Lebar, tebal, menutup seluruh aurat. Bahkan lebih bagus lagi kok seluruhnya ditutup sampai pun wajah, itu lebih sempurna. Meskipun tidak wajib, tapi lebih sempurna. Apa? Orang melihat aneh. Apa gak panas pakai jilbab ini? Ninja Hattori siang-siang jalan kaki. Istrinya teroris, segala macam. Islam ini sekarang kembali aneh. Maka Rasulullah SAW mengatakan hiburan buat kita. Tuba lil ghuraba, sungguh bahagia dan beruntung orang-orang yang aneh. Kata Rasulullah SAW. Masih banyak lagi jemaah. Ketika kita kayak saya naik bis atau kendaraan umum, naik Grab, mobil Grab itu, ada musiknya. Kayak kemarin saya ngisi di Pertamina Pali, Pak. Sopirnya pakai mobil, di dalamnya ada musik-musik. Ya biasalah dunia sopir kayak gitu lah. Gak jauh beda ternyata sopir dari Sabang sampai Merauke. Semoga sopir-sopir yang dengar kajian ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka suka meninggalkan sholat, gak sholat. Kok ditanya, kenapa sholat? Kotor Pak Ustaz, kotor. Celana saya kotor. Kok dikasih baju yang bersih, tetap gak mau sholat. Dan suka mendengar kayak gini, dengarkan musik apa. Saya katakan, tolong dimatikan musiknya. Kaget. Kenapa dimatikan? Gitu. Kaget Pak. Orang gak paham, kok ini ajaran agama. Ya karena gak boleh. Oh ya, terpaksa banget dia mematikan. Ya inilah kondisi kita. Makanya harus sabar. Berdakwah ini sabar. Sabar, siang dicela-cela, sabar. Obatnya cuma itu. Atasbirun. Wa kana rabbuka basira. Apakah kalian tidak sabar? Apakah kalian tidak sabar? Wa ja'ala ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Wa kana rabbuka basira. Dan aku jadikan sebagian kalian menjadi fitnah bagi sebagian yang lain. Bapak diuji dengan ibunya. Bapak diuji dengan istrinya. Kita diuji dengan anak-anak kita. Anak-anak diuji dengan ayah dan ibundanya. Subhanallah. Ayah dan ibu diuji dengan anak-anaknya. Kita diuji dengan pimpinan kita.
Pimpinan diuji dengan anak buahnya. Allah cuma minta satu saja, atasbirun, bersabarlah, sabar. Wa kana rabbuka basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian Maha melihat apa yang kalian lakukan. Nah, ini hiburan buat kita. Wallahi ikhwan, kita enggak sendirian. Kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama para siddiqin. Kita bersama para orang-orang yang saleh, para syuhada, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, dan kita yakin Allah pasti akan bela agamanya. Allah akan bela orang-orang yang bela agamanya. Allah akan bela, teguhkan hati dan jiwa dan juga kehidupan orang-orang yang bela agamanya. Pasti itu, pasti. Cuman pertolongan Allah ini datang lewat proses. Harus dengan sabar. Sabar. Jangan mudah tersulut. Tolong ikhwan yang hadir di kajian saya, belajar sama saya, tolong jangan mudah tersulut. Jangan mudah temperamen. Jangan. Ini akhlak yang tidak terpuji. Meskipun banyak di antara kita yang belum bisa mengendalikan dirinya seperti itu. Nah, jangan sampai membuat orang-orang awam semakin jauh dari kita gara-gara perbuatan kita. Orang awam tidak banyak tahu tentang agama ini, tapi yang dilihat orang-orang oleh mereka adalah perbuatan kita. Adalah perbuatan kita. Makanya akhlak yang mulia, jujur, bertanggung jawab, ramah, penyantun, tebar, senyum, sapa, salam, ada kerja bakti, bersih lingkungan, ikut. Meskipun kita berjenggot. Meskipun kita berjenggot. Kan gak melanggar syariat kerja bakti. Ikut. Jangan kita eksklusif dah. Kecuali kalau ada maksiat, kalau ada yang berhubungan dengan maksiat ya tidak bisa kita. Bid'ah dan yang lainnya nggak bisa kita. Tapi hal-hal yang baik, nah, dan disepakati oleh semuanya ada itu hal yang baik dan tidak melanggar syariat, ikut. Jaga kampling, pos kampling, jaga keamanan lingkungan, segala macam, ikut serta. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.